Sebuah bengkel sepeda motor di Jalan Cempaka Putih, Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, ludes terbakar Minggu dini hari. Tidak hanya bangunan bengkel, bahkan 3 rumah, 8 motor, dan 2 mobil yang terparkir ikut terbakar. Sempat terdengar ledakan dari dalam bengkel hingga kobaran api membesar, membakar seluruh isi bangunan. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada sepeda motor di halaman rumah, kemudian merembet ke bengkel, ke rumah, dan mobil di lokasi yang berdekatan. Karena kondisi bahan yang tersedia itu oli, ban, dan sebagainya, jadi kita overhaul agak lama dan akibatnya dari bahan-bahan tersebut apabila disiram itu terjadi asap. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Jumlah korban longsor galian C di area Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat bertambah menjadi 19 orang. Sejumlah artis dan ribuan jemaah calon haji furoda gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Usai jalani pemusatan latihan di Bali, Timnas Garuda bertolak ke Jakarta pada Minggu sore. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini dari tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Aulina Iyasya. Inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, jumlah korban longsor galian C di area Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat bertambah menjadi 19 orang. Hari ini, tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang sebelumnya dilaporkan hilang. 2 korban yang ditemukan oleh tim SAR pada hari ketiga pencarian ini adalah Nalo Sanjaya. Bapak, ini kan diangkut tapi juga dan sakit. Soalnya perintah pimpinan itu kan loh. Mau di nggak ada yang main sampel. Ya langsung. Yuk. Dua korban yang ditemukan oleh tim SAR pada hari ketiga pencarian ini adalah Nalo Sanjaya, warga desa Kedongdong Kidul, dan Wahyu Galih, warga desa Cipanas. Keduanya berasal dari Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jenazah Wahyu ditemukan di bawah batu besar yang berada di reruntuhan, sementara jenazah Nalo ditemukan tak jauh dari jenazah Wahyu. Dengan penemuan ini, total korban meninggal yang ditemukan menjadi 19 orang. 7 orang luka-luka dan 6 lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban longsor di pertambangan Batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Duku Pantang, Cirebon dihentikan sementara. Penghentian operasi pencarian korban hari ketiga ini dikarenakan longsor susulan masih kerap terjadi. Dengan tadi 2 ya, ada 19 ya. Maaf, ini ada 19 dengan yang manual tadi, sehingga masih ada 6 lagi yang harus kita. Polresta Cirebon, Jawa Barat menetapkan 2 tersangka dalam insiden longsor tambang Gunung Kuda Cirebon.
Kedua tersangka merupakan pemilik tambang dan kepala teknik yang dianggap lalai terhadap peringatan petugas terkait metode penambangan maupun penghentian aktivitas tambang. Polresta Cirebon menetapkan dua tersangka atas tragedi longsor tambang batu di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka berinisial AK dan AR, merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Keduanya dinilai lalai dan tidak menggubris peringatan petugas terkait aktivitas maupun metode penambangan yang salah. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan yang melibatkan dinas terkait. Selain menetapkan dua tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen perizinan, ekskavator dan dump truck milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Zariyah. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu, kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Zariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 359 tentang terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Usai pasca terjadinya longsor tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi pihak kepolisian dalam penetapan 2 tersangka atas kelalaian dan tidak menggubris peringatan petugas yang mengakibatkan 19 orang tewas dan 6 korban hilang tertimbun. Pak Kapolda Jabar, Bu Kapolresta Cirebon, dan seluruh jajaran yang telah bertindak tegas dengan melakukan mentersangkakan pengelola tambang Gunung Kuda Cirebon dan melakukan penahanan. Semoga seluruh langkah-langkah ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh para pengelola tambang untuk tidak bertindak sembarangan, mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan para pekerjanya, dan kemudian juga mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan alam. Semoga korban yang belum ditemukan segera bisa ditemukan, dan semoga tim evakuasi yang pada hari ini terus bekerja melakukan pencarian korban yang masih tertimbun di reruntuhan batu bisa terus bekerja dengan baik dan tetap menjaga keselamatan. Jenazah korban longsor Gunung Batu Cirebon, Jawa Barat diserahkan oleh pihak RS Arjawinangun Cirebon ke pihak keluarga. Usai diserahkan, jenazah korban rencananya akan dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Ya, Bapak dari ujung aja. Ya, dari ujung. 1 jenazah korban longsor Gunung Kuda Cirebon kembali diserahkan ke pihak keluarga dari Rumah Sakit Arjawinangun. Korban atas nama Sanadi merupakan salah satu korban meninggal dari total 17 orang yang sudah berhasil dievakuasi. Usai diserahkan, jenazah korban rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya. Sanadi bekerja sebagai buruh angkut di tambang batu Gunung Kuda Cirebon selama 5 tahun terakhir. Pas teman saya jadi supir ke sana langsung lari ke rumah ngasih kabar bahwa si almarhum Pak Sanadi terjadi kecelakaan gitu. Itu karena apa? Ya karena masalah batu longsor gitu. Tertimbun kan? Iya, ya 97 kan pulang dari Jakartanya. Dulunya kan nguli di yang lain dulu, tadi masuk ke daerah Gunung Kuda. Ya 5 tahunan Pak, bukan 4 tahun. 5 tahun. Iya.
Hingga kini total 17 korban sudah berhasil dievakuasi petugas, sementara 8 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Musibah longsor tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat menyisakan duka mendalam bagi keluarga Sarwa, salah satu korban yang meninggal dunia. Suasana duka masih menyelimuti keluarga almarhum Sarwa di Blok Pontas, Desa Kedanga, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keluarga masih terpukul atas musibah longsor yang mengakibatkan salah satu keluarganya menjadi korban. Sebelumnya pada Jumat siang, keluarga mendapat kabar jika tempat almarhum Sarwa bekerja mengalami longsor. Keluarga pun syok mendengar kabar tersebut, terlebih lagi saat mendengar kabar jika Sarwa dinyatakan meninggal dunia tertimbun longsor. Kini almarhum Sarwa sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Ke rumah sakit saya tuh udah siap bawa mobil tuh. Di sini ada mobil, orang tua mau ikut. Saya ikut. Nggak taunya kakak saya pulang dari lokasi kejadian bilangnya udah nggak ada. Jadi saya drop, nggak kuat. Jam berapa itu? Sekitar jam 3-an lebih lah. Iya, jadi drop, kirain saya tuh udah keselamatan gitu. Drop. Sementara hingga kini upaya pencarian terhadap korban lainnya yang tertimbun masih dilakukan oleh petugas gabungan dengan menggunakan beberapa ekskavator. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, truk box yang mengangkut ribuan susu kemasan terguling ke sungai di Grobogan, Jawa Tengah. Puluhan warga terjun ke sungai untuk mengamankan ribuan kemasan susu yang hanyut terbawa aliran sungai. Truk bermuatan ribuan kemasan susu yang melaju dari arah Surabaya menuju Semarang, Jawa Tengah, terguling ke dalam sungai di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Ribuan susu kemasan yang berada di dalam box akhirnya tumpah dan hanyut terbawa air sungai. Sopir truk yang dibantu warga berusaha terjun ke sungai untuk mengamankan susu kemasan yang masih bisa terselamatkan. Sementara itu, beberapa warga lainnya berusaha menjarah susu yang mengapung di sungai dan dibawa pulang. Saat melintas di lokasi, ban belakang truk oleng sehingga truk tidak bisa dikendalikan. Kondisi jalan yang masih gelap membuat pandangan sedikit terganggu sehingga truk berhenti di bahu jalan yang miring hingga terguling ke sungai. Malam-malam warga jalan biasa. Kayak ban belakang mumbul. Gitu. Bagian kanan. Ya kan berhenti tapi langsung gini. Petugas mendatangkan kren untuk mengevakuasi truk dari dalam sungai. Alat berat yang didatangkan harus ekstra hati-hati saat mengangkut truk untuk meminimalisir muatan tidak tumpah ke sungai lagi. Kita evakuasi bersama warga sekitar dan teman-teman untuk kita masukkan di mobil patroli kita, Pak. Untuk kondisi supir gimana, Dan? Untuk kondisi supir, alhamdulillah selamat. Akibat kecelakaan ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang remaja tewas saat dibonceng temannya yang berkendara sepeda motor melawan arah di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Video kamera dashboard yang merekam detik-detik motor korban menabrak mobil viral di media sosial. Start recording emergency video. Sebuah motor yang melaju melawan arah di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat menabrak mobil. Akibat kejadian tersebut, satu orang yang dibonceng meninggal dunia, sementara pengendara motor mengalami luka. Detik-detik kejadian tersebut terekam kamera dashboard mobil yang ditabrak motor korban. Tanpa alasan yang jelas, pengendara sepeda motor yang masih remaja itu melaju melawan arah di saat kondisi lalu lintas sedang padat. Akibatnya pemotor ini pun terlibat tabrakan dengan sepeda motor lainnya hingga terjatuh dan menabrak mobil di depannya. Sebelum kejadian tersebut, kendaraan menyenggol kendaraan roda 2 yang berada di jalurnya, kemudian terjatuh dan menghantam kendaraan roda 4 Fortuner yang berada di jalurnya. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang luka-luka,
1 luka berat, 1 meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Hingga kini kasus kecelakaan ini masih ditangani aparat unit laka Polresta Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan dari tumpeng tersebut akan dilancarkan dalam urusan sandang dan pangan. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Rombongan kirap membawa gunungan ke area makam Bung Karno di Kota Blitar. Ratusan warga yang sejak pagi menunggu langsung berebut untuk mendapatkan aneka bahan pangan seperti buah dan sayuran. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah panjang umur, rezeki, dan sandang pangan. Biar ya berkah dari makam Bung Karno, dapat apa ya, berkahnya lah, biar ini disimpan buat mudah-mudahan barang tidak rezekinya banyak, padinya sawahnya. Arak-arakan 5 buah gunungan raksasa ini merupakan lambang dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila dan dikirap dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2025. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, Organisasi Lintas Agama dan Budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu mengadakan kirap bendera merah putih sepanjang 300 meter di area Car Free Day, Kota Depok. Kirap dimulai dari kawasan Jalan Margonda, melintasi Balai Kota Depok hingga kembali ke titik awal yakni Jalan Margonda. Kirap bendera ini menjadi simbol semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Para peserta kirap berdandan ala tokoh pewayangan khas Indonesia. Kirap diikuti oleh 500 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar. Kirap diiringi lagu nasional seperti Indonesia Raya hingga Bagimu Negeri. Dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila ya Pak? Memperingati Hari Lahir Pancasila dari PNIB. PNIB Depok. Sejumlah artis dan ribuan jemaah calon haji furoda gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Selengkapnya tetaplah bersama kami di Sindo Malang.